Mengatakan itu, Rika melambaikan tangannya, lupakan saja. Aku tidak menyelamatkan hidupnya, setengah dari hidupnya, seperempat hidupnya, bukankah itu berlebihan? Orang-orang mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Bukankah ibumu mengumpulkan kebajikan untuk diriku sendiri? Alena bertanya dengan marah, apa tentang ayahku? Ibu mengatakan itu tentang ayah. Apakah ibu tidak takut merusak kebajikan ibu? Rika berkata dengan serius, dia sudah mati, apa yang bisa ibu katakan? Alena berkata dengan marah, Bu, itu terlalu berlebihan untuk mengatakan itu. Melihat Alena benar-benar marah, Rika dengan cepat berkata, Oke, ibu tidak akan berbicara lagi, tidak bisakah ibu berhenti berbicara? Setelah berbicara, dia berkata kepada pengemudi, Tuan, aku harus menamparmu di masa depan. Jangan menganggap serius apa yang baru saja aku katakan, kamu hanya berpikir aku menggodamu. Sudut mulut supir taksi berkedut beberapa kali, dan dia berkata dengan canggung, oke. Kemudian ini sepanjang jalan, Rika sepertinya hampir melampiaskannya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tama dan Alena juga berhenti berbicara karena suasana canggung ini, dan mereka terdiam sepanjang jalan. Lebih dari setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan area Villa Andara. Tama membayar, dan ketiganya keluar dari mobil. Melihat mereka bertiga telah pergi jauh, pengemudi mengambil setengah bungkus rokok, dan melemparkannya keluar jendela, memaki, sialan, aku tidak akan merokok lagi. Sebelum Tama memasuki pintu, dia melihat sekilas sekotak barang terlempar keluar dari jendela pengemudi, dan dia sedikit terkejut. Kemudian mereka bertiga masuk ke villa dengan barang bawaan mereka, ketika mereka mendengar klakson mobil pendek dari belakang. Ketiganya menoleh ke belakang tanpa sadar, dan melihat sebuah SUV Mercedes-Benz besar melaju perlahan. Dengan jendela diturunkan, seorang wanita menjulurkan kepalanya, dan berkata dengan heran, Oh, Rika, kapan kamu kembali dari Amerika Serikat? Ketika Rika mendengar ini, dia terkejut dan berkata, Diana, apakah ini benar-benar kamu? Diana mengemudikan mobil ke depan lagi, dan berhenti tepat di samping Rika, berbaring telungkup dengan bangga. Di jendela, dia berkata sambil tersenyum, Rika, kamu benar-benar menarik. Setelah pergi ke Amerika Serikat selama sebulan, kamu masih tidak mengenaliku sebagai saudara ipar? Kedua alis Rika langsung mengernyit. Ada beberapa suara di hatinya saat ini. Suara pertama adalah, sialan, bagaimana bisa Diana mengendarai Mercedes-Benz? Bukankah dia sangat miskin sehingga dia tidak bisa membelinya? Ada 2 orang cacat tergeletak di rumah, dan seorang tua wanita berusia 80-an. Makan makanan terakhir setiap hari dan tidak makan makanan berikutnya, dan sangat miskin. Dari mana dia mendapatkan Mercedes-Benz? Suara kedua adalah, sial, ketika aku tidak pergi ke Amerika Serikat, dia menempel padaku seperti pengikut sepanjang hari. Sekarang dia mengendarai Mercedes-Benz. Suara ketiga adalah, sial, Diana pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Bisakah dia mengendarai Mercedes-Benz off-road? Ini pasti memiliki kekuatan ekonomi tertentu. Melihat Rika terdiam, Diana sengaja tersenyum dan berkata, Oh Rika, kamu pergi ke Amerika Serikat, dan perubahannya sangat besar. Kita 2 saudara ipar telah bersama selama bertahun-tahun. Tidak masalah, aku berbicara denganmu dan kamu tidak memperhatikanku. Rika melihat ucapan ambigu Diana, mendengus dingin, dan melengkungkan bibirnya dan berkata, Oh, jika kamu ingin mengatakan bahwa perubahan ini besar, menurutku perubahanmu sangat besar. Aku ingat sebelum aku pergi, kamu masih meneleponku setiap hari, dan mengatakan bahwa kamu ingin aku membelikanmu rantai emas dari Chow Tai Fook. Mengapa kamu menyebut dirimu kakak ipar lagi di depanku sekarang? Diana mendengus dan berkata, Rika,
Seperti kata pepatah, jangan memandangnya dengan kekaguman dalam 3 hari, dan dalam 3 hari kamu harus memandangnya dengan kekaguman, apalagi kamu telah pergi ke Amerika Serikat lebih dari sebulan. Rika berkata dengan jijik, Aku telah mengenalmu selama lebih dari 20 atau 30 tahun, dan aku belum menemukan sesuatu yang mengesankan tentangmu, apalagi hanya pergi selama sebulan kali ini. Diana tersenyum, dan berkata dengan lambaian tangannya, "Oh, lupakan saja, kamu Rika juga seorang wanita tua ketika kamu berbicara, dan kamu berpikiran sempit. Aku tidak melihat orang lain hidup lebih baik darimu. Aku memahami 2 poin ini lebih baik daripada orang lain. Aku akan pergi dulu, selamat tinggal." Setelah dia selesai berbicara, dia menginjak pedal gas, dan Mercedes-Benz membuat raungan mesin, meninggalkan mereka bertiga jauh di belakang. Rika gemetar karena marah, menggertakkan giginya dan memarahi, "Sialan, Diana ini berani begitu gila padaku. Dia pasti menemukan kesempatan untuk berbalik," kata Rika dengan marah. "Sudah kubilang, Alena, semua orang di dunia ini bisa menjalani kehidupan yang baik, tetapi hanya keluarga Diananya yang tidak bisa." Alena bertanya dengan heran, "Kenapa, Bu? Lagi pula mereka semua adalah satu keluarga, darah lebih kental daripada air. Bahkan jika kedua keluarga tidak banyak bergerak sekarang, mereka masih saudara. Orang yang darahnya lebih kental dari air." Ibu tidak tahu betapa kejamnya Diana ini. Ketika membicarakan hal ini, Rika tidak bisa tidak memikirkan saat Diana keluar dari permainan. Curang, hampir menipu dirinya sendiri dari kekayaannya. Jika bukan karena Tama saat itu, dia akan benar-benar tersesat. Pada saat itulah Rika benar-benar menyadari bahwa Diana benar-benar memiliki hati dan nyali untuk memakan orang. Oleh karena itu, Rika selalu menyimpan dendam terhadap Diana dan sangat waspada. Alasan mengapa dia dekat dengan Diana sebelumnya adalah karena Diana telah berlutut, yang memberi Rika rasa superioritas yang besar dan membuat Rika menikmati uang sebanyak itu. Namun, meskipun dia membawa Diana untuk makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, dia masih selalu ingat bahwa Diana adalah ular dan kalajengking yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang, dan dia harus selalu waspada terhadap orang yang menggigitnya lagi. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi Diana untuk berbalik dalam hidup ini, tetapi dia tidak pernah menyangka wanita sialan ini berubah begitu cepat. Dia mengingat logo yang dia lihat di bagian belakang mobil barusan, dan mau tidak mau bertanya kepada Tama, "Menantuku yang baik, mobil jenis apa G500? Apakah harganya mahal?" Rika berseru, "Bukankah kamu mengatakan bahwa G besar adalah G63? Mengapa G500 juga salah satu dari G besar?" Tama berkata sambil tersenyum, "Tampaknya seri G mobil semuanya disebut Big G. Dan meskipun G500 tidak semahal G63, itu tidak murah, dan mobil ini selalu dengan harga premium, jadi harganya lebih dari 2 miliar. Rika melebarkan matanya dan berkata dengan kaget, "Hanya G500 itu, harganya lebih dari 2 miliar? Segera menghentakkan kakinya dengan marah, "Sialan. Apakah Tuhan buta? Diana masih mampu membeli mobil senilai lebih dari 2 miliar? Kebajikan dan kemampuan apa dia? Keluarganya sangat miskin sehingga mereka tidak dapat menyingkirkannya. Dia juga mengendarai Mercedes-Benz G yang harganya lebih dari 2 miliar. Tama mengucapkan kalimat yang menyayat hati, "Bu, karena orang bisa membeli mobil semahal itu, tidak mungkin mereka melepaskan kesalahan. Di masa lalu, mungkin benar-benar mustahil untuk mengungkap kesalahannya, tetapi sekarang tampaknya orang benar-benar berbalik." Rika memikirkan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu Vivian? Aku rasa aku pernah mendengarnya berkata sebelumnya." Vivian mendirikan beberapa perusahaan etiket, dan bisnisnya tampaknya berjalan dengan baik. Sial, aku pikir Vivian sedang bekerja untuk orang lain.
Aku tidak menyangka akan begitu bagus dan menghasilkan uang. Tama menggelengkan kepalanya. Bu, tidak mungkin. Bahkan jika pendapatan Vivian bagus, dia mungkin hanya membeli setengah G besar sepanjang tahun. Belum lagi dia sepertinya baru melakukannya selama beberapa bulan. Bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang? Situasi perusahaan etiket Vivian, Tama sebenarnya cukup jelas tahu. Lagi pula, perusahaan itu dirobohkan sendiri dan dijalankan olehnya. Dengan Johan dan Devano merawat mereka, bisnis perusahaan etiket sangat bagus selama ini. Jika mengikuti model perusahaan etiket umum dalam memeras para nyonya rumah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.